Hai, kita berjumpa di Kita Hebat, tampil menarik di depan audiens. Kali ini kita akan bahas tentang membangun citra diri untuk tampil menarik. Saya senang dengan satu kalimat ini. Tampil mencuri pandang, kesan pertama sungguh menawan. Jika kalimat itu tepat untuk kita, maka kita sudah sukses dalam membangun citra diri untuk tampil menarik di depan audiens. Mudahkah kita mencuri pandang atau perhatian dari audiens? Paling tidak hal itulah yang diinginkan setiap orang, agar penampilan di depan audiens dapat memberikan inspirasi. Ada kata bijak yang mungkin pernah kita dengar dari William Arthur. Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami. Bagaimana kita tahu bahwa audiens tertarik dengan pandangan pertama mereka kepada kita? Bisakah kita membuat mereka tertarik? Untuk tampil menarik membutuhkan hasrat, kemauan, bukan pasrah saja. Saya adanya seperti ini. Yang biasanya dilakukan orang jika akan tampil tentu berupaya untuk tampil maksimal. Artinya, dengan apa yang dipunyai yang biasanya ditambah dengan beberapa sentuhan yang berbeda tentunya dengan penampilan biasanya. Apakah hanya kaum perempuan saja yang melakukan hal ini? Saat ini kaum lelaki pun banyak yang sudah mulai untuk berupaya tampil dengan beberapa sentuhan disesuaikan agar selaras dengan kehendak masing-masing. Bagaimana kita bisa tampil dengan maksimal? Kita ikutin terus. Citra diri adalah kekuatan yang harus ditonjolkan oleh setiap orang. Dalam dunia bekerja, entah bekerja di kantoran, entah bekerja di rumah yang saat ini banyak dilakukan melalui dunia maya, citra diri tetap diperlukan dan banyak manfaatnya. Percayakah jika citra diri akan meningkat bila kita percaya diri? Apakah citra diri itu? Mengutip dari ilmu psikologi, citra diri adalah konsep yang dibentuk di dalam pikiran kita mengenai seperti apa kita sebagai seorang manusia. Citra diri seseorang adalah kesan yang dimilikinya mengenai diri sendiri yang membentuk persepsi kolektif mengenai aset dan kewajiban seseorang. Kekuatan pribadi yang diperlihatkan akan menentukan citra diri yang sebenarnya. Lalu, kekuatan pribadi seperti apa yang kita miliki? Tampil menarik tak lepas dari kata PD. PD, ya, rasa percaya diri yang ditumbuhkan keluar dari dalam diri. Pancaran dari rasa percaya diri itu mengeluarkan aura positif sehingga bisa menjadi magnet untuk menarik perhatian. Hal apakah yang harus ditumbuhkan agar kita bisa pede? Pertama, kita harus mempelajari kekuatan diri kita sendiri. Pernahkah kita dengan serius memikirkan apa saja kekuatan diri kita yang kita miliki? Rasanya akan pede jika kita punya sesuatu, ya, keahlian tertentu yang bisa ditonjolkan, yaitu kemampuan kita secara substantif, atau dengan kata lain adalah profesionalisme kita dalam bidang khusus, yang akhirnya kita menjadi pede untuk berbicara di depan audiens. Membuat audiens mungkin kemudian terpesona. Kesannya yang dimunculkan oleh orang lain adalah, wow, pintar juga orang ini. Jadi, perlihatkan kemampuan yang kita miliki. Nah, yang kedua, perlu kita tunjukkan adalah semangat atau passion. Semangat kita, antusiasme dalam berbicara, ya, dalam bertindak, dalam berbicara terutama terlihat bergairah dan sangat menawan. Terlihat dari nada suara, ya, kemudian intonasinya dan gestur tubuh yang menyertai. Nah, ketiga adalah optimisme, keyakinan dengan ketetapan hati akan sesuatu yang diyakininya, sesuatu yang memang menjadi keyakinan dia, menjadikan nuansa yang ditimbulkannya akan sangat menyenangkan, ya, membuat pembicaraan menjadi bersemangat, membuat audiens nyaman dan juga bersemangat.
Nah, dengan adanya itu, kita tentu punya juga kelemahan. Nah, bagaimana mempelajari kelemahan diri? Mari kita harus mencoba untuk mengurangi kelemahan dengan sesadar-sadarnya dan dengan sabar. Buatlah target apa yang harus dikurangi atas kelemahan kita dan buat komitmen bagaimana cara kita menguranginya. Misalnya, ketika ada orang yang bertanya, mengajukan pertanyaan pada kita, kemudian muncul pikiran negatif kita adalah menganggap orang yang bertanya tersebut menguji kita. Nah, ini pikiran negatif yang mungkin bisa akan muncul. Bagaimana cara menguranginya secara perlahan? Berpikir positif. Mari kita sadar diri untuk berpikir dulu sebelum memutuskan sesuatu atau sebelum berkata-kata atau sebelum bersikap. Sabar dan menahan emosi. Memandang semua pertanyaan adalah baik dan kita balikkan menjadi kata yang positif, bahwa orang tersebut bertanya karena memang tidak tahu, ingin mengetahuinya. Nah, mudahkah merubah dari pikiran negatif ke pikiran positif? Jawabnya, tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Kita harus memulai dan menjadikan suatu kebiasaan, tentu saja dengan komitmen pribadi. Mari kita mulai untuk berpikir positif, berbicara positif. Perlahan harus bisa, oke? Mari mencoba belajar berpikir positif dan berkata positif. Ketika akan berbicara negatif, secara sadar kita harus menahan diri, diam dan berpikir. Perlu tidak saya berbicara seperti ini? Pantaskah? Tepatkah? Apa keuntungannya untuk saya kalau saya berbicara seperti ini? Apakah akan membuat orang lain senang? Atau justru sebaliknya orang menjadi kecewa, menjadi sedih? Nah, pengendalian diri ini sangat penting. Mari kita coba agar sempurnalah penampilan kita, kita hebat, tampil menarik, membangun citra diri yang baik. Saya Margareta, kita bertemu di pertemuan berikutnya.